Orang Yahudi dan Muslim protes kenapa Tuhan kok jadi manusia, mesti makan, minum, tidur, bahkan mati dengan cara yang hina. Intinya mereka bertanya logika apa atau hukum apa yang membuat adalah perlu dan penting bagi Allah untuk memiliki tubuh manusia. Dalam konteks apa sih kok Allah sampai perlu menjadi manusia? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus bab 1 ayat 18. Allah menjadi manusia, itu memang sebuah perkara yang amat besar. Pasti ada peristiwa yang melatar belakangi mengapa sampai Allah perlu menjadi manusia. Informasi tentang peristiwa yang menjadi latar belakang mengapa Allah sampai perlu menjadi manusia atau yang kita kenal sebagai inkarnasi itu, kita dapati di dalam kitab suci bersama milik orang Yahudi dan Kristen, yaitu kitab Bereshit, atau kita mengenalnya sebagai kitab Kejadian atau Genesis. Bereshit sendiri artinya adalah pada permulaan. Di sanalah terdapat peristiwa yang menentukan bagi inkarnasi, yaitu jatuhnya manusia dalam dosa yang mendatangkan kematian. Saya harap Anda sudah membaca kitab Kejadian. Dari kisah jatuhnya manusia dalam dosa di Taman Eden yang dikisahkan dalam kitab Kejadian itu, kita bisa mengatakan bahwa pada dasarnya dosa atau pelanggaran terhadap tatanan atau pelanggaran terhadap hukum itu mengandung 3 konsekuensi. Pertama, konsekuensi langsung atau dampak. Konsekuensi langsung atau dampak dari pelanggaran terhadap aturan atau hukum adalah sebuah kerusakan atau kehancuran atau kematian. Kalau ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya, jangan menggoreskan pisau ke tangan, nanti berdarah. Ketika si anak memutuskan untuk tidak menaati peringatan itu dengan menggoreskan pisau ke tangannya, maka benar-benar keluarlah darah dari tangan si anak. Si ayah yang lebih berpengalaman tahu apa akibat dari menggoreskan pisau ke tangan. Si anak diharapkan untuk memiliki ketaatan agar terhindar dari luka. Tetapi si anak memilih untuk tidak mentaati peringatan ayahnya. Demikian pula dalam kasus Adam dan Hawa. Allah yang Maha Tahu sudah memperingatkan bahwa konsekuensi langsung dari makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah kematian. Tetapi manusia yang terbujuk oleh setan memutuskan untuk tidak mentaati peringatan Allah itu. Maka ketika Adam dan Hawa melanggar aturan itu, dengan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, konsekuensi langsungnya atau dampaknya adalah hadirnya kematian dalam diri Adam dan Hawa. Kematian seperti apakah yang dimaksudkan di situ? Sebelumnya mari kita cek dulu apa peringatan Allah kepada Adam. Kejadian bab 2 ayat 17. Me eitz hada atofwara lotokal mimenu, ki beyom akal kamimenu motamut. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kematian seperti apakah yang dimaksudkan? Kita dapatkan infonya dari Kejadian bab 3 ayat 19. Betseat apeka tokel lechem atsufeka el ha-adama, ki memena lokaketa, ki afar ata ve'el afar tasuf. Dengan keringat di wajah engkau akan makan rotimu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi yang dimaksudkan dengan kematian adalah kematian ragawi atau kematian badani. Ki afar ata ve'el afar tasuf. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, jadi konsekuensi langsung atau dampak dari dosa adalah hadirnya kematian. Artinya, hilangnya immortalitas tubuh manusia. Kematian itu menimpa Adam sebagai upah dari dosa, dan otomatis berlaku juga atas semua manusia yang diturunkan oleh Adam. Itulah yang dimaksud dengan dosa asal. Gampangnya, semua orang yang mengaku sebagai keturunan Adam pasti membawa dalam daging darahnya kematian yang mengalir dalam daging dan darah Adam juga. Kecuali kalau Anda adalah keturunan para alien. Konsekuensi yang kedua adalah konsekuensi punitif atau hukuman. Artinya, kesalahan atau dosa itu mendatangkan hukuman. Allah sebagai seorang hakim yang adil menuntut agar setiap pendosa dijatuhi hukuman. Orang yang melanggar hukum mesti dihukum. Kalau anak Anda dibunuh orang, bukankah tuntutan rasa keadilan menuntut
agar si pembunuh itu dihukum atau dipenjara. Demikianlah Allah sebagai seorang hakim yang adil menuntut agar setiap pendosa dijatuhi hukuman. Kalau manusia yang tak sempurna dalam menimbang saja menuntut dipenuhinya rasa keadilan, apalagi Allah yang maha adil. Demikianlah sebagai sang hakim yang menuntut keadilan, Allah mengusir manusia dari Taman Eden sampai manusia bisa mengembalikan lagi immortalitas tubuh ragawi yang telah dihancurkan oleh kematian. Nah, bumi ini, dunia ini adalah tempat pembuangan di mana kita semua manusia mesti menjalani hukuman kematian ragawi untuk kembali menjadi debu tanah. Setiap orang dengan caranya masing-masing dan pada waktunya masing-masing. Jadi bumi ini atau dunia ini kira-kira seperti tempat pembuangan nusa kambangan bagi Adam dan kita semua keturunannya sebagai orang-orang hukuman. Kalau kita ingat, pembuangan adalah tema yang penting dalam sejarah bangsa Israel. Demikianlah konsekuensi dari pelanggaran atau dosa Adam yang telah menghilangkan immortalitas raga manusia telah mendatangkan hukuman. Hukumannya adalah pembuangan dari Taman Eden. Referensi yang bagus untuk itu adalah Roma bab 5 ayat 12 sampai 21. Sekarang kita masuk ke konsekuensi ketiga dari pelanggaran atau dosa, yaitu konsekuensi restitutif. Artinya hukum keadilan menuntut agar barang yang rusak dikembalikan utuh. Jika Anda merusak vas bunga milik orang lain, tuntutan keadilan meminta Anda untuk memperbaiki dan mengembalikan vas bunga itu dalam keadaan yang utuh seperti semula. Demikian pula dalam kasus di kitab Kejadian. Karena manusia telah menghilangkan immortalitas tubuhnya, maka dari manusia, Allah sang pemilik ciptaan, menuntut agar manusia mengembalikan immortalitas tubuh itu. Nah, siapakah manusia yang dapat mengembalikan keabadian tubuhnya? Tak seorang pun dapat membangkitkan dirinya sendiri. Jadi tuntutan restitutif itu menempatkan manusia sebagai orang-orang yang berhutang, hutang yang tak pernah dapat terlunasi. Sebab tak seorang pun yang dapat mengembalikan immortalitas tubuhnya. Tak seorang pun dapat membangkitkan dirinya sendiri. Disinilah kita kemudian ternyata berhadapan dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Cinta itu. Untuk mempermudah Anda dalam memahami hal ini, saya akan memberi sebuah analogi. Ada seorang ayah penjual bensin eceran dan anaknya. Suatu saat si ayah hendak pergi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada anaknya, "Tolong jaga rumah ini, nak. Kamu boleh bermain apa saja, tetapi jangan main korek api, karena rumah ini bisa terbakar." Si ayah kemudian pergi. Sementara itu kemudian datanglah teman si anak. Mereka berdua bermain dan bercanda. Singkat cerita, terbakarlah rumah itu. Si ayah pulang dan mendapati rumahnya telah menjadi abu. Dalam kemarahannya, si ayah berkata kepada si anak, "Pergi dari rumah ini. Kamu hanya boleh pulang setelah kamu punya uang untuk membayar semua kerugian karena kebakaran yang terjadi ini." Setelah beberapa jam, si ayah menjadi lebih tenang. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, "Seharusnya aku memaafkan anakku dengan berkata, 'Tidak apa-apa anakku, engkau ku maafkan. Nanti ayah bisa bekerja dan cari uang lagi untuk memperbaiki rumah kita yang terbakar ini.'" Maka si ayah mengutus orang lain untuk mencari anaknya dan menyampaikan pesan bahwa si ayah telah memaafkan kesalahan si anak. Sebagai seorang ayah yang berbelas kasih, si ayah pemilik warung bensin tadi dikisahkan memaafkan anaknya. Ketika si ayah memaafkan anaknya tidak dengan sendirinya, rumah yang terbakar itu kembali menjadi utuh seperti sebelum terbakar. Pemaafan oleh si ayah itu berarti bahwa si ayah berbesar hati untuk menanggung sendiri biaya kerusakan untuk mengembalikan lagi warungnya seperti semula. Demikian pula ketika Yehova Allah yang Maha Pengasih berkata bahwa Ia memaafkan dosa manusia yang telah kehilangan immortalitas tubuhnya, sebenarnya saat itu Allah sedang berkata bahwa harga yang diperlukan untuk mengembalikan immortalitas tubuh manusia akan ditanggung oleh Allah sendiri. Artinya dari perspektif hukum, Allah yang semula berada dalam posisi sebagai penuntut keadilan atau penagih, merelakan diri untuk juga mengambil posisi manusia sebagai yang tertuntut atau yang mesti mengganti rugi kerusakan. Nah, karena yang tertuntut atau yang mesti mengganti kerusakan itu berkodrat manusia, maka ketika Allah mau memposisikan dirinya sebagai yang tertuntut atau yang mesti mengganti kerusakan, maka Allah harus memiliki juga kodrat manusia, agar dari pihak manusia ada yang mewakili sebagai pembayar hutang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, karena yang berhutang dan harus membayar adalah pihak pelanggar yaitu manusia, maka untuk bisa mewakili pihak pelanggar, Allah yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang dari mati itu harus menjadi manusia dulu.
Nah, untuk itulah pribadi kedua dalam diri Allah, yaitu Sang Devar Yehova, Sang Logos Allah, telah menjadi manusia melalui kelahirannya dari Santa Perawan Maria. Ini yang disebut sebagai inkarnasi. Jadi ada konteks hukum yang luar biasa yang terjadi pada kasus inkarnasi, yaitu bahwa Allah Sang Hakim yang Maha Adil bersedia menempatkan dirinya yang diwakili oleh putranya Yesus, pribadi kedua dalam diri Allah yang satu itu, untuk berada dalam posisi yang sama dengan manusia sebagai si terdakwa yang dituntut untuk membayar ganti rugi. Hal itu dilakukan agar melalui putra Allah yang menjadi manusia, dari pihak yang tertuntut yaitu manusia yang gagal bayar, kini ada wakil yang bisa memenuhi hutang tebusan kepada Allah Sang Hakim yang Maha Adil. Seperti dua sisi dari satu mata uang, dalam peristiwa inkarnasi itu kita menemukan sisi lain dari Allah. Di satu sisi Allah adalah Sang Hakim yang Maha Adil, di sisi lain Allah adalah Bapa yang Maha Kasih, yang rela menanggung tuntutan ganti rugi yang mestinya ditanggung oleh manusia. Yang baru kita bicarakan ini adalah konsekuensi restitutif dari sebuah pelanggaran atau dosa dari perspektif siapa yang membayar kerugian. Satu hal lagi sehubungan dengan konsekuensi restitutif adalah tentang apa yang mesti diganti atau apa yang mesti ditanggung oleh Allah yang rela memaafkan manusia tadi. Kalau Anda memecahkan vas bunga, maka dengan vas bunga pula Anda dituntut menggantinya. Demikian pula kalau yang dirusak atau dihancurkan immortalitasnya adalah tubuh jasmani manusia, maka dengan tubuh jasmani manusia pula, tuntutan ganti rugi itu mesti dipenuhi. Dengan kata lain, tubuh manusia atau manusia bertubuh adalah harga tebusan yang mesti dibayarkan agar lunaslah hutang manusia kepada Allah Sang Pencipta. Itulah sebabnya Yesus pribadi kedua dalam diri Allah yang satu harus turun ke dunia ini dan dilahirkan sebagai manusia, bukan sebagai yang lain. Pendek kata, unsur kemanusiaan Yesus sebagai Adam baru harus memiliki unsur-unsur yang sama dengan unsur kemanusiaan Adam lama. Ada 3 unsur kesamaan dengan Adam yang mesti dipenuhi oleh Yesus agar ganti rugi itu sempurna unsur-unsur pemenuhannya. Pertama yaitu kesamaan dalam kodrat, yaitu sebagai manusia. Kedua, kesamaan dalam gender, yaitu sebagai laki-laki. Dan 3, kesamaan dalam kualitas, yaitu sebagai yang tanpa dosa. Sebab Adam diciptakan tanpa dosa pula. Karena tuntutan kesamaan itu pula lah mengapa Allah Bapa sebagai pribadi pertama dalam diri Allah, kemudian telah mengutus Sang Logos Allah, Yesus, Sang pribadi kedua dalam diri Allah yang satu itu, untuk turun ke dunia ini, untuk dilahirkan, dan hidup sebagai seseorang yang berkodrat manusia, yang bergender laki-laki, dan memiliki kualitas tanpa dosa pula, sebagai ganti tubuh manusia lama yang telah kehilangan keabadian tubuhnya. Jadi sederhananya alasan mengapa Sang Logos Allah Sang Devar Yehova, yaitu Yesus turun ke bumi ini dalam rupa seorang manusia bergender laki-laki adalah karena tubuh Adam, si manusia pertama yang hendak ditebus itu, adalah juga berkodrat manusia dan bergender laki-laki. Hal itu tidak berarti bahwa wanita tidak ditebus. Wanita ikut ditebus karena wanita berasal dan dibentuk dari tulang rusuk Adam, si manusia pertama. Dalam hal ini kita bisa menambahkan catatan bahwa seperti dosa masuk melalui wanita, yaitu Hawa, demikian pula penebusan dosa datang ke dunia melalui seorang wanita, yaitu Maria yang melahirkan Yesus Kristus, Sang Penebus itu. Demikian pula sama seperti mau datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. 1 Korintus bab 15 ayat 21. Jadi singkatnya, tujuan dari peristiwa inkarnasi, Yesus Sang Devar Yehova Sang Logos Allah menjadi manusia, adalah untuk menggantikan posisi setiap manusia manapun sebagai terdakwa yang tidak dapat membayar hutang keabadian atau immortalitas tubuh yang telah dihilangkannya. Jadi praktis, Yesus mewakili semua manusia. Karena yang hendak ditebus oleh Yesus adalah tubuh setiap manusia berdosa, maka kepada Yesus yang tidak berdosa dibebankan dosa setiap orang. Artinya, semua dosa manusia dibebankan kepada Yesus. Sama dengan Adam dan semua keturunannya, tuntutan hukum yang dihadapi oleh Yesus yang mewakili semua manusia lain di hadapan pengadilan Allah Sang Hakim yang Maha Adil adalah bahwa ia harus menjalani hukumannya sebagai manusia mortal di bumi ini sampai ia bisa mengembalikan keabadian tubuh manusia. Maka prosedur hukum yang mesti dijalani Yesus agar tubuh manusia memperoleh kembali immortalitasnya adalah dengan mengalami kematian badan seperti semua manusia lainnya sebagai orang-orang hukuman di bumi ini, lalu kemudian bangkit.
Tidak ada juara tinju yang memperoleh gelarnya tanpa bertarung di ring tinju. Demikian pula Yesus tidak mungkin mengalahkan kematian badan dengan kebangkitannya kalau ia tidak terlebih dahulu mengalami kematian badan. Hanya dengan mengalami kematian terlebih dahulu, baru kemudian melalui kebangkitannya, Yesus dapat dikatakan sebagai sang kebangkitan dan hidup. Tubuh Yesus yang bangkit dari mati itulah yang dipersembahkan Yesus mewakili semua manusia lainnya kepada Allah Pencipta sebagai ganti atas tubuh manusia Adam lama yang telah kehilangan immortalitasnya. Jadi peristiwa inkarnasi Sang Devar Yehovah Sang Logos Allah, Yesus Putra Allah menjadi manusia itu terjadi dalam hubungannya dengan dosa Adam dan 3 konsekuensi dari dosa itu. Agama Yahudi gagal menempatkan Mesias dalam konteks penciptaan dan kejatuhan manusia seperti dikisahkan dalam kitab Bereshit, kitab Kejadian, kitab mereka sendiri. Orang-orang Yahudi membuang kitab pertama mereka sendiri sebagai konteks bagi kedatangan Mesias. Itulah sebabnya mereka terjebak dalam pemahaman sempit tentang Mesias semata sebagai tokoh politis. Dalam rangka dialog teologis, saya ingin tahu apa jawaban Islam jika dihadapkan pada masalah yang sama. Masalah yang saya maksud ialah bagaimana dan dengan apa manusia bisa membayar dan mengganti milik kesayangan Allah yang telah dimusnahkan oleh manusia, yaitu tubuh abadi manusia. Bagi kekristenan jawabannya jelas, yaitu melalui inkarnasi Allah dan dengan tubuh abadi Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Seperti kita tahu, Kristen dan Yahudi memiliki kisah yang sama mengenai penciptaan dan kejatuhan manusia. Quran menceritakan kisah penciptaan dengan detail yang berbeda. Hal itu menyebabkan teologi Islam tidak memiliki landasan bagi Allah Sang Maha Kasih yang berinkarnasi demi menyelamatkan manusia. Daripada mengkritik inkarnasi Allah yang didasarkan pada kitab Bereshit atau kitab Kejadian yang diimani bersama oleh orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai kisah yang benar, mungkin sebaiknya kaum muslim mempertanyakan keaslian kisah penciptaan dalam Quran mereka.